Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabir muta'al, thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahabin wa al amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para sesepuh, hadirin muslimin wal muslimat, wabil khusus kepada keluarga almarhum Bapak Haji Mukhlis bin Yusuf Daimbaran. Juga ada tamu Al-Habib Ali Al-Jufri dari Palu, Al-Khairat. Kemudian Haji Bur, Bapak Tauhid, Bapak Hashim, Ami Ikram, dan seluruh orang tua yang kami muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah, ada satu kitab berjudul Syarhus Sudur yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang dilahirkan pada tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Beliau mengutip ucapan seorang ulama menyatakan, al-amwatu ahwaj ila du'a minal ahya'i ila ta'am wa syarab. Orang yang ketika meninggal dunia, yang mereka butuhkan itu adalah doa, melebihi kebutuhan orang hidup terhadap makanan dan minuman. Oleh sebab itu, kematian ini adalah jembatan penghubung ke alam yang berbeda. Kita tidak seperti hewan yang dinyatakan di dalam Al-Quran, ya laitani kuntu turaba, di mana orang-orang kafir mengatakan, seandainya saya menjadi tanah ketika menyaksikan hewan di yaumil qiyamah. Allah rubah menjadi tanah. Tapi kita yang dinamakan manusia diberikan tanggung jawab di yaumil qiyamah. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidaklah seorang hamba melangkahkan kaki di hari kiamat melainkan ditanya 4 hal. An umrihi fi ma'afnah, umurnya ketika hidup di dunia kemana ia habiskan. Wa an ilmihi fi ma fa'al, ilmunya apakah ia amalkan atau tidak. Wa an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah, ditanya hartanya dari mana ia dapat, kemana ia habiskan. Wa an jasadihi fi ma ablah, ditanya juga nikmat sehat fisik, kemana ia habiskan nikmat tersebut. Oleh sebab itu, semua daripada kita yang hadir di sini semuanya calon mayit. Tidak ada satu yang selamat. Fa innaka mayyit, sesungguhnya kalian suatu saat akan meninggal dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang cerdas adalah al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yaitu orang yang mempersiapkan dirinya dengan amal-amal baik, dengan bekal-bekal yang isinya manfaat baginya setelah wafatnya dia, sebelum datangnya kematian. Itulah orang yang cerdas, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara cara kita membantu, ini khususnya umat Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu jika ada yang meninggal dunia terputus, kita doakan tidak akan mungkin sampai. Tapi berbeda dengan umat yang Allah nyatakan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah munculkan di alam jagat raya ini, di dunia ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, yang meninggal dunia masih bisa mendapatkan manfaat orang-orang yang hidup. Ada seorang ulama pakar hadis dunia bernama As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gomari. Ini hafidha kutubah sittah. Beliau menghafal seluruh kitab hadis Nabi Muhammad SAW. Guru daripada Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir yang saat ini menjadi ulama besar di Azhar Syarif di Mesir. Beliau punya kitab berjudul Tawdihul Bayan li wusuli thawabi qiraatil Quran lil amwat.
sampainya pahala membaca Al-Quran kepada orang-orang yang meninggal dunia. Juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim yang lahir pada tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, dalam kitabnya Ar-Ruh yang membahas tentang ruh, di mana ada fasal khusus beliau bahas ihda'us thawab, menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal dunia itu bermanfaat dan sampai kepada mereka. Itu yang mereka butuhkan. Di saat meninggal dunia tidak membutuhkan harta, jabatan, makanan, minuman, tapi yang mereka butuhkan adalah kiriman doa, kiriman membaca Al-Quran kepada mereka yang saat ini kalgorik, bagaikan orang yang tenggelam di dasar laut yang sangat dalam. Nabi gambarkan orang yang wafat bagaikan orang yang tenggelam di dasar laut yang paling dalam. Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'a fakanu yastahibbuna an yut'ama anhum tilkal ayyam. Al-Imam As-Suyuti mengutip dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawa dari seorang tabi'in bernama Taus bin Kaisan Al-Yamani, sesungguhnya orang yang meninggal dunia dia mengalami masa-masa yang sangat sulit, masa-masa yang sangat berat mulai hari ke-1 sampai hari ke-7. Oleh sebab itu mereka para sahabat, karena beliau tabi'in, beliau mengatakan mereka para sahabat dahulu jika ada yang meninggal dunia, di antara mereka ada yang mensedekahkan makanan, diniatkan pahala kepada orang yang meninggal dunia. Di antara pahala yang sangat bermanfaat selain doa, mengirim pahala bacaan Al-Quran. Kita yang masih diberikan kesempatan hidup saat ini, Nabi katakan kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah kematian ini menjadi nasihat. Kalau kematian tidak bisa menjadi nasihat bagi kita, maka nasihat mana lagi yang bisa kita ambil? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mencicipi rasanya kematian. Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah kematian yang kalian lari daripadanya suatu saat pasti dia menyusul kalian, kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya yang hidup cari cara agar dia selamat setelah wafatnya. Jangan hanya terbatas pemikiran sukses di kehidupan duniawi, walaupun hal itu dibolehkan. Tapi orang yang cerdas, dia mengambil dua kesuksesan. Sukses di dunia, juga sukses di akhirat. Bukankah ini doa yang Nabi ajarkan kepada kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diminta kebaikan di dunia, kebaikan juga di akhirat, dan juga dijauhkan dari api neraka. Karena kalau kebahagiaan yang kita dapat di dunia namun di akhirat kita tersiksa di azab dalam neraka, maka tidak ada arti kebahagiaan di dunia. Oleh sebab itu ada satu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Lam'u fi Asbabil Wurud. Kita ingin mendapatkan kawan yang menemani kita di alam barzakh. Karena kita di alam kubur itu menanti sampai yaumil qiyamah. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah nyatakan, di alam barzakh kalian menanti sampai hari kiamat, hari kebangkitan. Maka kita butuh teman yang menemani kita, dan kita butuh amalan yang menyelamatkan kita dari azab kubur. Karena kuburan hanya dua tempat. Al-qabru imma raudhah min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kuburan bisa menjadi taman surga atau jurang neraka. Hanya dua pilihan. Nabi SAW begitu cintanya kepada umatnya, hingga beliau katakan, lan arda ahadan min ummati finnar wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Ta'ala berfirman, akan berikan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, segala sesuatu yang membuat engkau bahagia dan engkau ridha. Apa kata Nabi? Ya Allah, saya tidak akan pernah ridha dan bahagia jika masih ada satu orang dari umatku berada di dalam neraka Jahannam. Maka Nabi ajarkan itu ilmu. Ada surat namanya surat Al-Muluk.
Surat Al-Muluk di antara keistimewaannya adalah mencegah dari azab kubur. Surat Tabarak hiya mani'atun min azabil qabr. Nabi katakan, surat Tabarak pencegah dari azab kubur. Di dalam riwayat yang lain, surat Tabarak menjadi temannya di dalam kuburan. Namun ini semua berkhasiat bacaan-bacaan yang Nabi ajarkan, terkecuali terlebih dahulu kita sudah memperbaiki diri menjadi orang yang taat kepada Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Seluruh amalan yang kita baca, namun kewajiban kita yang Allah wajibkan kita tinggalkan, maka ini akan sulit kita dapatkan manfaatnya. Walaupun ada sirrun min asrarillah, bagian dari rahasianya Allah, namun umumnya seluruh amalan yang Nabi ajarkan itu berkhasiat jika kita sudah bersungguh-sungguh di dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Jalla wa'ala. Sahabat Nabi pernah pergi keluar dari kota Madinatul Munawwarah. Sampai tengah malam dia tidur di satu tempat di hamparan tanah. Di saat ia meletakkan telinganya di atas tanah, dia mendengar suara orang mengaji, membaca surat At-Tabarak, surat Muluk, Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihi mulk walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia mendengar di dalam tanah bacaan tersebut. Besok harinya ia lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mendengar ada orang membaca surat Al-Muluk di dalam tanah. Di saat malam hari aku tidur di hamparan tanah tersebut. Nabi katakan itu adalah kuburan. Dan orang tersebut ketika hidup senang membaca surat Al-Muluk, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau sampaikan, surat Tabarak hiya mani'atun min azabil qabr, atau kama qala Nabi SAW. Surat Tabarak mencegah dari azab kubur. Kita rutinkan sehari-hari sebelum tidur, sehingga menjadi teman kita di dalam kuburan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, dikutip dalam kitab Mishkatul Masabih. Beliau juga mengajarkan satu ilmu. Beliau katakan, man marra 'alal magabir wa qara'a qul huwallahu ahad 11 marratan thumma wahaba ajrahu lil amwat u'tiya minal ajri bi'adadil amwat. Kalau kalian lewati kuburan kaum muslimin, bacalah qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Nabi katakan, qul huwallahu ahad ta'dilu thulatsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga isi Al-Qur'an, kata Nabi Muhammad SAW. Lewat kuburan kaum muslimin, bacalah surat Al-Ikhlas 11 kali. Kemudian diniatkan pahalanya kepada ahli kubur, orang yang sudah meninggal dunia. Maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ali Ridha, dapat dari ayahnya Al-Imam Musa Al-Kadzim. Al-Imam Musa Al-Kadzim mendapatkan riwayat ini dari ayahnya Al-Imam Ja'far As-Shadiq, mendapatkan riwayat ini dari ayahnya Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir mendapatkan riwayat ini dari ayahnya Al-Imam Ali Zainul Abidin. Al-Imam Ali Zainul Abidin mendapatkan riwayat ini dari ayahnya Al-Imam Al-Husain. Al-Imam Husain mendapatkan riwayat ini dari ayahnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib babul ilm karramallahu wajha. Al-Imam Ali mendapatkan riwayat ini dari pemimpin seluruh para nabi, seluruh para rasul, pemimpin seluruh manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Kemudian Nabi ajarkan juga, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, wa sahhahahu, dan beliau mensahihkan hadis tersebut. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surat Yasin kepada orang yang sudah meninggal di antara kalian. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, dalam musnadnya mengatakan, qala syuyukh, para guru kami berkata, idza quri'a, apabila dibaca surat Yasin di hadapan orang yang dalam keadaan sakratul maut,
maka khuffifa anhu, ruhnya itu diringankan ketika keluar dari jasadnya. Kemudian kalau surat Al-Quran khususianya banyak. Sekarang bacaan-bacaan yang pendek, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga punya khasiat yang sangat luar biasa. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya At-Tafsirul Kabir yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, mengatakan surat di dalam Al-Quran ada 114 surat. Seluruh ilmunya terhimpun di surat Al-Fatihah. Seluruh ilmu di surat Al-Fatihah terhimpun di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh ilmu di dalam Bismillahirrahmanirrahim terhimpun di huruf ba. Seluruh ilmu di huruf ba terhimpun di titik yang ada di bawah ba. Itu yang Imam Ali mengatakan, ana nuqtal lati tahtal ba. Titik yang ada di bawah itu adalah saya, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Karena kalau secara historis, yang pertama kali membuat titik dalam Al-Quran itu adalah muridnya Imam Ali, Abul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian yang menetapkan harokat fathah, kasro, dhamma, sukun itu seorang ulama pakar grammar bahasa Arab dan pakar Al-Quran bernama Al-Imamul Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang lahir pada tahun 100 Hijriah, wafat 170 Hijriah. Dikutip oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi dalam kitabnya Siyaru A'lamin Nubala yang lahir pada tahun 673 Hijriah, wafat pada tahun 748 Hijriah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Kami telah berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi menafsirkan kata ilmu adalah allamnahuma bismillahirrahmanirrahim. Ilmu tersebut kami ajarkan mereka bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Nabi katakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara baik tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahannya terputus. Fahuwa aqta. Nabi Nuh alaihi salam disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi yang lahir pada tahun 433 Hijriah, wafat 516 Hijriah, dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil. Ketika beliau naik kapal yang dimana bumi ini ditimpa banjir yang begitu dahsyat yang tidak mungkin terjadi lagi banjir seperti banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Selama 6 bulan beliau di atas lautan banjir. Allah ajarkan doa. Sederhana doanya, tapi manfaatnya besar. Bismillah majreha wa mursaha. Dengan menyebut nama Allah yang membuat kapal tersebut berlayar dan berlabuh. Tiap kali Nabi Nuh mengatakan Bismillah majreha, kapal berlayar. Mursaha, berlabuh dia. Majreha, berlayar lagi. Mursaha, dia berlabuh lagi. Itu berkat nama Allah Bismillah. Makanya ini lafaz kalau diucapkan benar-benar dalam hati, dia punya khasiatnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat berikutnya yang begitu penting juga, yang harus kita rutinkan untuk membacanya, sebagaimana dalam doa kalimatul haq, alaiha namut, alaiha nahya, wa alaiha namut, wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Kalimat hak, para ulama mengatakan di antara kalimatul hak adalah la ilaha illallah. Dengan kalimat ini kita hidup, dan kita harus berusaha menjaga kalimat ini tetap terparti dalam sanubari kita sampai kita meninggal dunia. Kalau sudah tertanam sampai meninggal dunia itu kalimat, kita bangkit juga membawa kalimat tersebut. Kalau sudah kalimat tersebut ikut bersama kita di hari kebangkitan, maka kita termasuk orang-orang yang diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak sekedar lafaz yang diucapkan. Kalimat ini bisa lepas dari sanubari kita.
Dengan apa? Dengan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Dengan banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Dikhawatirkan kalimat ini terlepas. Walaupun dia seorang muslim. Oleh sebab itu kalimat ini hanya bisa dijaga dengan ketaatan, dengan ketakwaan. Penjagaan inilah yang menjaga kalimat tersebut tetap ada di dalam sanubari kita. Karena Nabi katakan setiap dosa, man aznaba dzanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Satu kali perbuatan dosa yang belum ia istighfarkan itu menjadi satu noda hitam dalam hatinya. Fa in taba sukil dzalika kullu. Kalau dia bertaubat, noda itu hilang. Wa illam yatub yaswad. Kalau dia tidak bertobat, hati itu menjadi hitam. Kalla bal rada ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketika sudah hitam, dia menjadi karatan. Ketika karatan, dia menjadi mati. Ketika mati hati tersebut, dia tidak bisa mendapatkan cahaya ilahi. Dia tidak bisa mendengarkan nasihat dari firman Allah, dari hadis Nabi Muhammad, dari nasihat-nasihat para ulama. Itu akan tidak bisa tembus ke dalam hatinya karena hatinya sudah mati. Inna abadan nas mir rabbinar rahim qalbun qasi. Dalam kitab Zubat dikatakan manusia yang paling jauh dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang hatinya paling keras. Hatinya paling keras. Makanya Imam Ghazali mengatakan takwa itu substansinya yang paling penting yang ketiga. Yang pertama khasyah wa haibah, takut kepada Allah. Yang kedua ta'ah, at-ta'ah wal ibadah, taat dan ibadah. Yang ketiga tanzihul qalbi minadz dzunub, membersihkan hati dari dosa. Yang tersembunyi dalam hati juga dosa. Dosa sombong, ujub, riya, sum'ah, hasad, iri hati dan seterusnya. Maka ini harus kita bersihkan sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Terakhir saya tutup tentang keistimewaan kalimat la ilaha illallah. Disebutkan dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais karya Syekh Abdurrahman ibn Abdissalam As-Safuri, ulama abad ke-8 Hijriah. Raja Namrud yang hidup di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika memerintahkan seluruh masyarakatnya, seluruh kaumnya untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api yang sangat dahsyat. Seluruh kaumnya ikut serta. Hanya beberapa yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Ketika mau dilempar Nabi Ibrahim ke dalam api yang begitu dahsyat, malaikat Jibril datang menawarkan bantuan. Ya Ibrahim, alaka hajah. Wahai Ibrahim, ada kebutuhan? Nabi Ibrahim mengatakan, amma ilaika falah. Kalau kepadamu saya tidak butuh. Karena Nabi Ibrahim punya keyakinan yang mampu menolong adalah Allah. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Innama amrahu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Semua kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril mengatakan, kalau begitu fasal rabbak, minta saja kepada Allah agar selamatkan engkau. Nabi Ibrahim dengan tingkatan keimanan yang memuncak kepada Allah Subhanahu wa taala, ia katakan hasbi min suali ilmuhu bihali. Tidak perlu saya meminta kepada Allah karena dengan ilmunya Allah, Allah tahu keadaanku. Maka ketika dilempar, Al-Imam Al-Munawi meriwayatkan dalam kitabnya Faidul Qadir, juga Al-Imam At-Tabari meriwayatkan dalam tafsirnya, kalimat yang beliau ucapkan, kana akhira qauli Ibrahim hina ulqiya finar hasbiyallah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Apa yang terjadi dengan keyakinannya, dengan doa yang ia baca, ternyata api yang sifatnya adalah panas dan membakar, Allah rubah menjadi dingin. Ya nar kuni bardau wa salama
ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Masuk ke dalam api, 40 hari dalam api. Makan dalam api. Allah tumbuhkan makanan, Allah kirimkan makanan di dalam api, tidak terbakar. Hukum kausalitasnya berubah. Secara fisika, api membakar, Allah rubah hukumnya menjadi dingin. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita, api bisa membakar, itu semua karena izinku, karena kekuatanku, karena kekuasaanku. La haula wala quwata illa billah. Kita lemah, manusia, makhluk. Kekuatan semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat Nabi Ibrahim terbakar di dalam api, Allah jaga fisiknya beliau, tidak terkena api. Anak perempuan Raja Namrud menyaksikan hal itu takjub. Bagaimana bisa seorang manusia hidup di dalam api hingga berhari-hari dan masih hidup, tidak terbakar. Maka putrinya Namrud ini mendekati Nabi Ibrahim, kemudian dia berteriak. Dia katakan, wahai Ibrahim, bagaimana cara engkau bisa selamat dari api tersebut? Nabi Ibrahim mengatakan, caranya engkau baca La ilaha illallah wa Ibrahim Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Ibrahim adalah Rasulnya Allah. Wanita tersebut masuk ke dalam api. Putrinya Raja Namrud. Hidup bersama Nabi Ibrahim 40 hari, kemudian keluar. Dia menjadi wanita yang beriman, menjadi wanita yang soleha. Akhirnya dinikahi oleh anaknya Nabi Ibrahim, dan dari turunannya lahir 20 Nabi. Karena berkat la ilaha illallah. Oleh sebab itu Nabi mewasiatkan kepada kita, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah kalimati hisni faman qalaha dakhala fi hisni wa man dakhala fi hisni amina min azabi. Kalimat la ilaha illallah pelindung dari benteng penyelamatnya Allah, dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa ala alihi atha wa ashabil akhyar adadin amillah wa afdalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Tikil qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kuti azali wa ruwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya qadi al hajat ya rabbal bariyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nathi qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma tahiyatun fiha salam wa akhirna walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.